namanya work of love, kerja cinta. Karena nanti relasi paling besar baik sesama manusia dengan Tuhan itu cinta. Cuma tidak seperti filsuf yang lain, kata Kierkegaard, cinta itu tidak penting buahnya. Ya buahnya pasti ada, cuma yang lebih penting adalah prosesnya. Jadi cinta itu seperti sekadar yang bisa dinilai kesuburannya dari bagaimana pohon itu menghasilkan buah. Caranya gimana? Ya dirawat dengan baik. Kalau pohon itu dirawat baik, dia akan menghasilkan buah yang matang dan manis. Jadi jatuh cinta ya mencintai sesuatu, seseorang, mencintai Tuhan ya tidak usah terlalu dibahas karena sifatnya fitrah. Orang pasti mencintai sesuatu. Yang lebih perlu dibahas adalah prosesnya, cara merawatnya, sehingga cinta itu melahirkan buah yang manis. Jadi tidak usah dibahas kepada siapa aku jatuh cinta. Ikuti aja nalurimu, nanti kamu jatuh cinta sendiri. Kalau enggak, ya kamu perlu periksa. Jangan-jangan tidak normal, karena itu fitrah. Suka atau tidak suka itu fitrah. Nah, yang lebih penting, kamu harus ngerti tekniknya, cara merawat, cara mengelola, biar buahnya manis. Buah manis itu tidak mesti hasilnya perkawinan. Kalau rumusmu itu berarti salah sejak awal, katanya Kierkegaard. Jadi jangan ke sana dulu. Katanya Kierkegaard, when one has once fully entered the rhythm of love, the world, no matter how imperfect, becomes rich and beautiful. It consists solely of opportunities for love. Ketika seseorang sekali atau begitu seseorang masuk sepenuhnya dalam dunia cinta, maka seluruh dunia, betapapun tidak sempurna, akan tampak indah dan kaya. Kaya itu maksudnya semua kebutuhan bisa dipenuhi. It consists solely of opportunities. Isinya semua peluang, semua hal itu bisa jadi kesempatan, bisa jadi jalan untuk cinta. Jadi orang yang ada di dunia cinta itu pasti dia tidak pesimis. Cara berpikirnya pasti positif. Pasti tidak ada kebencian-kebencian, tidak ada prasangka-prasangka, tidak ada suudzon-suudzon. Ini orang yang ada dalam dunia cinta. Kalau di pikiran kita masih banyak kebencian, kemarahan, kejelekan-kejelekan, itu berarti kita ada di luar dunia cinta. Karena begitu orang masuk ke dunia cinta, semuanya tampak indah dan nyaman untuk ditinggali. Kalau tak percaya, kamu tanyakan yang sudah jatuh cinta. Ya kamu tanyakan, kamu belum punya. Iya, orang jatuh cinta itu indah. Meskipun mungkin dia pagi-pagi harus jemput karena kuliahnya jam 7. Meskipun kalau malam minggu hujan-hujan terpaksa harus datang, harus beli jas hujan yang harganya cuma 16.000 itu. Kalau hujannya terus malah bolong-bolong. Tapi tidak masalah. Segala hal tampak indah dan bisa jadi kesempatan untuk mengekspresikan cinta. Sumpah aja bisa jadi bukti cinta, apalagi yang senang-senang. Segalanya adalah jalan untuk mewujudkan dan menemukan cinta. Ini bagi orang yang hidup di dunia cinta. Maka kalau hari ini hidup kita rasanya keras sekali, isinya saling tuduh, saling iri, saling curiga, saling fitnah, berarti kita tidak ada di sini sekarang.
tidak ada dalam relasi yang agung yang namanya cinta. Ayo mencintai. Mencintai itu tidak harus terus yang kamu cintai balas mencintai kamu, tidak masalah, tidak harus begitu. Kayak kita lihat kenapa harus begitu, kenapa kita harus mencintai. Katanya Ki Gegap, ketika cinta menyentuh kita, seluruh kehidupan kita akan berubah. Cara pandang kita akan berubah. Ada cerita bagus dari India, ada Resi Agastya yang nanti dalam versi tertentu beliaulah nanti yang ketika hijrah ke Indonesia dikenal sebagai Semar. Itu awalnya pendeta yang keras sekali karena dia memegangi fikih kalau bahasa Islamnya. Cuman nanti ada beberapa tragedi dalam kehidupannya, termasuk ketika dia jatuh cinta dengan anak sahabatnya sendiri, dan kemudian menyesali beberapa perbuatannya. Kemudian dia pergi dari negerinya karena rasa sesalnya itu antara lain terus dia katanya ceritanya termasuk datang ke Indonesia, di sini dikenal sebagai Semar. Nah itu salah satu contoh bagaimana ketika cinta menyentuh seseorang hidupnya berubah. Jadi ketika cinta menyenggol kita, orang yang keras itu bisa jadi lembut. Yang selama ini kaku, kalau nulis makalah aja copy paste, sekarang bisa bikin puisi. Ya kan? Ketika dia jatuh cinta, kemarin nontonnya film laka, film action, sekarang nontonnya sinetron. Kenapa? Cinta bisa mengubah orang. Cinta pada apapun. Nah, katanya Ki Gegap juga di poin yang kedua ini saya potong-potong di beberapa paragraf panjang. Manusia terlahir ke dunia ini untuk memberi dan menerima cinta. Tanpa pengalaman cinta, hidup menjadi hampa. Ini hanya bisa dirasakan oleh yang alami, yang tidak alami belum. Itu menunjukkan bahwa hidupmu hampa tapi kamu tidak terasa. Tapi setelah kamu jatuh cinta, kamu ngerti ternyata ada yang sangat indah, ada yang lebih indah dalam hidup ini yang selama ini belum kamu tahu. Dan kita diturunkan ke muka bumi sebenarnya untuk memberi dan menerima. Apa yang diberi dan diterimakan cinta. Itu maunya Allah sebenarnya. Yang ketiga, tidak ada ruginya orang mencintai. Pasti untung, meskipun ditolak, meskipun gak ditanggapi, meskipun dicueki, meskipun kamu dapat sakit, pasti untung cinta itu. Dalam cinta kamu belajar banyak. Pelajaran paling berharga dari cinta adalah mengalahkan egomu sendiri. Gak gampang mengalahkan ego itu. Mengalahkan aku itu gak gampang. Tapi orang yang jatuh cinta bisa belajar teori yang luar biasa untuk mengalahkan ego. Cintailah yang kamu benci, nanti ego yang selama ini ingin mengalahkan itu otomatis hilang. Kayak orang tua sama anaknya itu kan tak pernah berpikir dirinya sendiri, tapi
bedakan dengan semua makhluk yang lain itu cinta. Cinta memanusiakan manusia dan membuat orang jadi lebih baik. Tadi kan cinta membuat orang berubah, dan perubahan karena cinta itu pasti perubahan ke arah yang lebih baik. Kalau enggak, ada yang salah dalam prosesnya. Kalau gara-gara cinta kok kamu jadi ngamuan, pasti itu bukan cinta. Saya cinta Tuhan, Pak, saya cinta agama, kok hasilnya merusak, perlu ditelusuri lagi. Mungkin itu bukan cinta. Cinta tidak mungkin melahirkan kejelekan, tidak mungkin melahirkan kerusakan. Ada yang keliru dalam rumus cintamu. Dan cinta memberikan sense of purpose. Cinta membuat hidup lebih bermakna, membuat orang punya tujuan. Sekarang orang punya makna hidupnya, ada tujuannya. Kemarin mekanis saja, tapi begitu orang jatuh cinta, ada tujuannya apa yang dicintai. Jadi hidupnya tidak hampa. Kenapa tidak hampa? Sekarang hidupnya punya makna. Maknanya di mana? Yang dicintai. Jadi, nah, terus katanya Kierkegaard, kalau ada yang bilang bahwa dirinya manusia itu mengandung unsur ketuhanan, kalau dalam Islam wanafaqa fihi min ruhi, yang dimasukkan unsur ketuhanan dalam diri manusia itu cinta. Cinta yang sejati. Bukan sekedar suka, ingin memiliki atau ingin menguasai, tapi benar-benar cinta. Itulah yang ditiupkan oleh Allah, unsur ilahi yang ada dalam diri kita. Nah, itu katanya Soren Kierkegaard. Jadi ini rumus pertama cinta. Cinta itu sangat manusiawi dan sangat ilahi. Cinta itu kemanusiaan dan sekaligus ketuhanan. Cinta itu karakter manusia yang paling dasar sekaligus karakter ketuhanan dalam diri manusia. Nah, itu rumusnya Soren Kierkegaard. Ya, kalimat-kalimat ini kan kamu bisa ketemu di banyak puisi-puisi cinta. Saking seringnya kamu ketemu sampai tidak efek lagi sekarang. Ya kan, kalau ada orang ngomong cinta adalah segalanya, kamu paling enak prank. Iya, karena sudah terlalu sering kamu dengar di banyak lagu, di banyak syair, di banyak puisi. Hidupkan lagi itu, karena kemuliaanmu tergantung pada bisa tidak kamu menghidupkan cinta dalam hidup. Ada 3 level eksis. Level paling rendah itu eksis di level estetik. Eksis di level estetik itu nyari seneng materi, memuaskan hasrat. Pingin makan, pingin minum, pingin istri cantik, pingin kerjaan mapan, pingin, nah itu level estetik. Pingin rumah bagus, pingin mobil paling update, pingin HP terbaru dan seterusnya. Hasrat-hasrat duniawi untuk hari ini, zaman now. Ya, sifatnya limited, terbatas. Ini kayak teorinya Surya Mentara gitu kan. Seneng yang duniawi, material itu terbatas. Enaknya minuman itu di gelas paling awal, gelas kedua sudah tidak terlalu enak lagi, gelas ketiga lebih tidak enak lagi, gelas keempat kamu bisa muntah. Jadi untuk sekarang sudah terbatas.
biasanya tidak mikir jauh, haus ya minum gitu aja kan, lapar ya makan gitu aja. Jadi melakukannya untuk memenuhi hasrat. Penyakitnya bosan, kecewa, putus asa. Hasrat estetik, hasrat duniawi itu biasanya membuahkan lama-lama buahnya 3: bosan, kecewa, dan putus asa. Kalau dinikmati terus, dilakukan terus, hasilnya bosan. Kalau berhasil, diulang lagi, berhasil, diulang lagi, lama-lama bosan. Kalau tidak berhasil, kecewa. Kalau kecewa terus-terusan, hasilnya putus asa. Jadi hasrat yang level estetik ini, kalau udah bosen, ya kecewa, ya putus asa pada akhirnya. Tapi harus dipenuhi, karena ini kebutuhan dasar. Ya paling tidak kita butuh ini meskipun tidak untuk jangka panjang, hanya untuk level sekarang. Oke. Biasanya kalau orang, contohnya kalau di dekat yang menyatakan tujuan, orang yang senang-senang dengan banyak perempuan, jangan salah, meskipun kayak tujuan gitu, dia akan ketemu dengan dia ganteng, kaya, akhirnya perempuan siapapun yang didekati pasti mau. Ya kebalikannya kadang gampang-gampangan itu. Nah itu kalau tujuan, dia akan mengalami kebosanan. Kalau kalian ya mengalaminya kebalikannya, kekecewaan. Dia diterima terus, siapapun mau, lama-lama jadi bosan. Kalau kalian ditolak terus ya gelo, kecewa. Asal jangan sampai putus asa. Lama-lama orang yang tidak naik kelas hanya ada di sini, dia akan ingin lebih lagi, ingin naik kelas. Apa iya sih, cuma hanya untuk ini hidup? Pasti begitu. Orang yang kaya itu kadang-kadang aneh-aneh karena ada kebosanan-kebosanan. Banyak loh artis-artis itu yang kayak di Korea itu sudah sukses, ganteng, banyak yang suka, dielu-elukan, malah bunuh diri. Kenapa? Dia tidak mau naik kelas, tidak tahu jalannya. Semua kesenangan estetik sudah dinikmati. Terus ngapain? Tidak tahu. Kayak kalian sudah kaya, sudah ganteng, mau perempuan yang manapun mau, sukses karirnya, itu kan. Terus ngapain lagi? Itu kalau tidak ada jalan untuk menemukan ngapain lagi ini, kalian bisa putus asa loh dalam hidup. Dilanda kebosanan luar biasa, bisa stres. Makanya jangan heran banyak orang yang, lu ini kaya loh kok bisa stres ya. Orang ini mapan, keluarganya luar biasa kayanya, tapi bisa stres. Kenapa? Ada kebosanan-kebosanan. Maka harus naik level. Ada level eksistensi lebih tinggi, level etik. Ada yang lebih membahagiakan. Apa yang lebih membahagiakan? Akhlak. Hidup penuh komitmen dan hidup secara bertanggung jawab. Yang menjalani kehidupan akhlak. Tokohnya contohnya Sokrates. Mengorbankan kesenangan hasrat yang estetik tadi demi kebaikan dirinya dan kebaikan orang lain. Ini bahagianya lebih tinggi. Kalian kaya, hidupmu cukup untuk segalanya, itu senang. Lebih senang lagi kalau kalian bisa membuat orang kaya atau membuat orang cukup. Membuat orang kaya itu levelnya akhlak. Kalian nyaman, itu hasrat. Tapi kalian bisa naik kelas dengan membuat nyaman orang lain. Ini hidup di level etis. Kalian gembira, itu level estetik, akhlak. Tapi kalian bisa naik kelas satu step lagi dengan menggembirakan orang lain. Itu level